Di sela-sela saya nunggu, tiba-tiba di atas itu nggak tahu hewan, nggak tahu apa, pokoknya di atas pohon itu kayak yang pus gitu, kayak bayangan hitam tapi kayak nembus apa pohon-pohon gitu, kayak psiu, gitu. Saya berdoa dulu. Nah, singkat cerita, jam 6 pagi, entah kenapa pas sebelum saya berdoa, pas sesudah saya berdoa, saya nyampe di puncak Batu Kuda kalau nggak salah. Nah, yang saya heran, puncak kok sepi, cuman ada satu pendaki, satu tenda, bukan satu tenda dengan 3 pendaki. Itu di puncak Batu Kuda kalau nggak salah. Saya jalan, saya nanya dong, bang, ini puncak Gunung Manglayang? Iya, puncak Batu Kuda bukan mas? Oh ini puncaknya. Oh mas baru? Iya, saya baru pertama mendaki di sini. Oh gitu. Sebenarnya di puncak ini, kata pendaki itu ya, sebenarnya mas di puncak ini, apa, di Gunung Manglayang ini ada 2 puncak. Yang pertama puncak Batu Kuda, yang saya nyampe itu Batu Kuda. Terus yang kedua puncak Bayangan katanya. Kalau misalkan puncak Bayangan, mas lurus aja, terus nanti ada turunan pundukan, terus nanti ke atas, pundukan lagi sedikit ke atas lagi, nah itu baru puncak Bayangan. Ya saya nggak pikir panjang, nggak cerita, ya udahlah saya jalan. Di sana saya sendiri. Sempet di sana juga saya videoin tuh pas saya perjalanan, cuman sayangnya videonya itu entah kenapa hilang, nggak tahu kenapa hilang. Ya mungkin karena memang lupa nyimpan atau gimana, kan saya nggak tahu. Nah sempat saya video sendiri itu jam 6 pagi. Saya jalan pas ketemu sama Pak. Saya jalan, saya bingung dong, ini kemana lagi, kok pundukan lagi, tapi kok nggak nemu puncak. Sempat dari jauh ada 2 pendaki, cuman yang saya heran, yang saya bingung, secara dong para pendaki pasti bawa keril. Kalau nggak bawa keril juga kan bawa tas lah, buat air minum, kayak buat logistik gitu kan. Saya lihat dari jauh mungkin beberapa meter, 10 meter kalau nggak salah, saya lihat 2 pendaki, dan 2 pendaki itu cuman pakai kaos, celana pendek, yang satunya lagi pakai kemeja, celana panjang, nggak bawa apa-apa. Dan yang saya lihat itu mereka berdua nggak pakai sepatu, nyeker. Saya bingung, saya mau kejar itu pendaki buat nanya ya gitu, maksudnya kalau misalkan memang itu pendaki ya saya bareng, kalau mau misalkan pendaki itu mau ke puncak Bayangan ya saya bareng. Nah pas saya mau nyamperin, sempet pendaki itu, 2 pendaki itu lihat saya ke belakang. Itu pokoknya 2 pendaki itu barengan lihat saya, kayak udah itu aja langsung jalan. Nah, saya kejar, entah kenapa pendaki itu hilang, nggak tahu kemana. Itu padahal 2 pendaki itu jalan cuman jalan santai doang. Secara saya kejar berarti lari dong. Kalau misalkan ya orang jalan, ini saya lari, kekejar dong, nyampe kan. Tapi kok kenapa pas saya nyampe pendaki itu hilang? Di sana saya kaget, bener-bener kaget. Itu sekitarannya setengah 7 pagi. Jam setengah 7 pagi. Saya sontak kaget, ya Allah,
ini pendaki kemana katanya, mana hutan kayak gini kan nggak tahu ini gimana. Ya udahlah, ya mungkin itu saya juga ketakutan lah, itu mau kemana lagi, saya mau kemana lagi. Ya udahlah, saya ikutin jalan. Singkat cerita, saya dapat tuh pundukan pertama dan pundukan lagi setengah. Pas di pundukan pertama saya dengar kayak apa, orang, ya pokoknya rame lah, ngobrol rame, kayak banyak orang. Ya saya mikir, wah berarti benar nih, bentar lagi nyampe puncak. Pundukan pertama naik pundukan kedua lagi, saya lihat kosong, gak ada orang sama sekali. Itu padahal pagi cuy, pagi. Saya heran. Nah di sana saya ya istirahat dulu, minum dulu. Terus saya juga berdoa sama Allah gitu, mudah-mudahan dikasih petunjuk, kasih jalan lah buat kelancaran buat naik puncak. Saya berdoa, saya baca Al-Fatihah, saya baca pokoknya yang bisa saya baca ya baca. Nah di sana saya langsung jalan. Singkat cerita, pas saya jalan gak jauh, beberapa meter dari pas saya istirahat, mungkin bukan 5 meter, 8 meteran pas pundukan apa kedua, terus ada datar, ternyata itu puncak Bayangan. Dan entah kenapa pas saya naik ya memang ketinggalan lah sunrise. Ya saya pokoknya nyampe puncak itu sekitaran jam 9 pagi. Setengah 9 pagi setelah saya dapat keanehan yang ya mungkin di luar nalar gitu. Padahal itu. Nah di sana sempat, singkat cerita, saya ngobrol sama salah satu pendaki. Mas, ya biasalah ngobrol-ngobrol dari mana, terus jam berapa kesini apa gimana. Nah singkat cerita, si pendaki itu langsung ngomong, mas sendiri kesini katanya. Iya mas, solo hiking. Oh gitu katanya. Terus dari bawah jam berapa kesini? Jam 4 saya nanjak mas, tapi nyampe sini jam 8-an lah, jam 8 setengah 9-an. Buset mas, lama banget katanya. Padahal ini Gunung Manglayang ya tingginya itu 100, setahu saya 1800 sekian, pokoknya 1800 sekian mdpl. Ya mungkin bagi yang pendaki udah sering daki gunung ya mungkin 1800 ya masih cetek lah mungkin ya. Cuman ya bagi saya kalau pertama ya memang ya mungkin tinggi lah gitu kalau buat saya. Nah si pendaki itu nanya, mas seharusnya perjalanan ke sini ini mas, kalau misalkan berangkat jam 4 setengah 6 itu udah nyampe mas, kayak gitu kan dia ngomong. Wah yang bener mas, iya beneran mas, yang lain juga iya. Nah pas di sana ya saya ya nggak banyak ngomong lah, ya udahlah yang penting saya udah nyampe puncak. Ya mungkin biarpun ketinggalan ya sunrise, nah saya memang tiba di puncak Bayangan itu ya mungkin jam 9 pagian lah. Inilah ya gak apa-apa gitu, yang penting saya udah nyampe puncak. Nah di sana saya biasa foto-foto, terus sharing lah, ngobrol-ngobrol sama para pendaki yang lain. Singkat cerita, saya turun, saya nyampe. Pokoknya pas turun nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada gangguan apa-apa, lancar. Saya nyampe di tenda, adik saya lagi masak, lagi bikin kopi, merokok. Nah
Saya datang ke adik saya nanya, udah mendingan gitu. Alhamdulillah udah, tadi saya minum obat beli di warung. Oh ya udah, ya syukur kalau misalkan udah. Singkat cerita, beres di sana, saya pulang, dan kebetulan saya yang bawa motor, adik saya dibonceng. Pas saya mau nyalain motor, itu motor susah nyala. Susah nyala, ini gimana? Katanya kok susah nyala gitu kan? Ya mungkin saya pikir positif, ya mungkin kalau kata Sunda mah katiisan meureun karbuna. Nah, ya udahlah, di sana saya benerin, saya salah-salah. Nah, nggak lama nyala tuh motor, udah nyala. Setelah saya jalan. Nah, pas saya jalan itu kan jalan akses mau ke, ya, oh ya saya belum cerita akses yang mau jalan ke base camp Gunung Malayang, kaki Gunung Malayang itu tahun 2016 dulu itu jalannya jelek banget, jalannya batu. Ya mungkin adalah sedikit-sedikit yang mau ke atasnya gitu, itu adalah sedikit-sedikit yang ada di aspal, cuman kesananya itu jalan batu. Belum bagus. Kalau mungkin sekarang bagus ya, buat pendaki yang mungkin sekarang lagi di Gunung Malayang, ya mungkin enak lah gitu jalannya. Nah, singkat cerita saya pulang, pas mau masuk ke perkebunan itu ada turunan batu, pokoknya jelek batu. Itu pas saya awal jalan biasa, rem ada, rem depan ada, rem belakang ada. Pas turunan tiba-tiba seling rem belakang putus. Sontak saya kaget, padahal sebelumnya itu seling rem belakang itu paling seminggu baru dipakai, orang beli baru. Aneh dong, buset, ini apa lagi? Saya mikir ini apa lagi. Singkat cerita saya pikir positif, pokoknya nggak bakal cerita dulu ke adik saya. Ya, mungkin adik saya juga kaget, bang kenapa? Ini remnya putus katanya yang belakang. Wah gimana? Nah di sana saya ya udahlah, daripada nggak bisa pulang, bengkel nggak ada, ya udah gas aja. Dan hingga cerita saya pulang dengan satu rem, yaitu rem depan, tanpa ada rem belakang. Ya mungkin pas di jalan raya banyak bengkel, cuman ya nggak tahu kenapa nggak mau dibenerin dan pengen buru-buru pulang. Jadi ya saya nyempetin buat ya udahlah, nanti aja kalau udah di rumah baru dibenerin. Nah singkat cerita, nyampe rumah istirahat, pokoknya nyampe rumah itu siang, jam 2 siang kalau nggak salah, jam 2 siang. Dan ya kejadian yang sebelumnya yang rem putus itu ya saya ceritain. Terus yang di gunung juga, yang sebelum saya naik ke puncak, yang di perjalanan ada gangguan kayak gitu, ya saya cerita ke adik saya, terus cerita ke orang tua saya. Dan sempat ya di sana juga ya mungkin saya belum yang baru mau naik, ya mungkin belum permisi atau gimana gitu. Ya mungkin memang kita kan sebagai tamu, jadi jangan songong lah. Kalau misalkan kita mau mendaki ya minta izin dulu, misalkan ya jangan sembrono lah intinya. Nah singkat cerita, saya cerita sama orang tua saya, ya orang tua juga kaget, katanya aduh kok bisa kayak gitu, untung aja nggak ada apa-apa, selamat sampai rumah.
ya trauma lah, saya juga trauma, memang trauma. Nah di sana bercerita, saya dalam hati ini baru pertama saya naik, dan apa, ada keanehan yang saya alami, ya yaitu tadi yang saya ceritain. Nah udah gitu saya mikir, ya udahlah, bukan saya jiwa pendaki ya, jadi ya udahlah, saya mungkin bukan jalurnya ini gitu, bukan jalurnya pendaki, jiwa pendaki. Ya udahlah, saya udah stop, udah mau naik gunung lagi, dan cukup udah kejadian yang kemarin saya alami, jangan sampai dialami lagi oleh kawan-kawan yang para pendaki mungkin. Oke, sekian mungkin cerita dari saya pas tahun 2016. Ya mungkin agak basi ya ceritanya. Pokoknya ambil pesan dari cerita nyata saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya di segmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.